Jadi teman-teman yang sudah tahu tentang dakwah hijab, kita memakai hijab, what next? Apa setelah itu? Pakai jilbab ini adalah selembar kain saja teman-teman sekalian. Tapi setelah itu what next? Nextnya berikutnya adalah istiqamah. Cara istiqamah ini gimana? Kita lihat banyak teman-teman di luar sana yang udah pakai jilbab buka lagi, atau udah belajar agama kemudian balik lagi. Cara istiqamah bagaimana? Pertama teman-teman harus berdoa terus setiap saat. Doanya apa? Macam-macam terserah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Misalnya, atau anak saya nangis di belakang. Atau teman-teman berdoa misalnya Rabbi habli minas shalihin. Teman-teman doa ya Allah, Rabbi habli minas shalihin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik misalnya ya. Rabbi habli minas shalihin itu doa supaya dapat anak saleh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, jangan kepedean loh. Dengan kepedean kita akan terus menerus di jalan yang baik. Jangan kepedean juga, supaya kita dijaga oleh Allah. Doanya tadi, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu ya Allah. Bukankah teman-teman ketika sholat selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim? Teman-teman doa terus kan? Tunjukilah jalan yang lurus ya Allah. Berapa kali teman-teman mengucapkan itu dalam sholat? Lebih dari 17 kali kalau teman-teman sholatnya banyak gitu ya. Artinya apa? Istiqamah itu sulit. Makanya berkali-kali dalam sholat kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus ya Allah. Karena istiqamah sulit, godaannya banyak. Kata syaitan ketika diusir oleh Allah, ketika iblis diusir oleh Allah dari surga karena tidak mau bersujud di kaki Adam, kata iblis apa? Tsumma la'atyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya janji saya akan goda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Gimana pun caranya aku goda dia ya Rabb gitu ya. Jadi godaan itu selalu ada. Dan ingat, godaan itu gak cuma dari jin. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Godaan itu ada dari golongan jin dan manusia. Jadi manusia yang jahat itu namanya syaitan, namanya setan gitu. Jadi banyak juga dari teman-teman kita yang, apalagi kalau teman-teman awal-awal pakai hijab ya, gangguannya juga banyak. Jadi istiqamah. Jadi cara istiqamah gimana setelah kalian pakai jilbab? Setelah kita pakai jilbab adalah doa. Doa terus menerus supaya Allah mantapkan dan kuatkan hati kita di jalan kebenaran ini ya Rabb. Walaupun terkadang kita manusia biasa, kadang kita belok kanan, belok kiri, kadang kita tergoda. Ya Allah kok cantik ya gaya begitu, gaya begini. Tapi doa terus pada Allah. Senjatanya umat Islam adalah doa, minta kekuatan daripada Allah. Kedua, teman-teman harus tambah ilmu. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah akan naikkan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, kita ngerti nih keutamaan jilbab itu untuk apa sih? Kenapa teman-teman? Kenapa kita harus pakai jilbab? Karena fitrahnya laki-laki di dalam Quran disebutkan zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini. Apa itu yang dijadikan indah pada pandangan manusia? Yang pertama wanita. Baru kedua disebutkan harta dan anak-anak dan seterusnya. Jadi pertama yang mengerikan itu wanita. Kenapa? Wanita itu indah, semuanya indah. Wajahnya indah, bentuk tubuhnya indah, suaranya indah, gerak-geriknya indah. Sehingga fitnah terbesarnya dari laki-laki adalah wanita. Lihat betapa banyak orang selamat nih dengan ujian harta, dengan ujian tahta. Tapi giliran dengan wanita jatuh. Kenapa? Karena begitu mengerikannya fitnah dari seorang wanita. Ya, jadi yang kedua, balik lagi tadi supaya kita istiqamah setelah kita pakai hijab adalah teman-teman harus menambah ilmu supaya kita tahu keutamaan tentang hijab. Supaya teman-teman tahu istiqamah. Apa sih pahala ketika kita menutup diri kita dengan jilbab seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman cari pergaulan-pergaulan yang membuat teman-teman berada dalam lingkungan yang salih. Lingkungan yang salih. Kata Rasulullah, seorang penjual minyak wangi akan berteman dengan penjual minyak wangi, maka berteman dengan penjual minyak wangi akan kecipratan wanginya. Berteman dengan pandai besi akan kecipratan apinya atau baunya. Artinya teman-teman memberi pengaruh yang sangat luar biasa dalam keseharian kita. Itu ya, jadi kita boleh kok berteman dengan siapapun, tapi sahabat kita harus orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang membuat kita iri akan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqamah
ya dengan mempertahankan hijab kita dan punya prinsip-prinsip yang diyakini.